Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul Afadil, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustaz, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang kami banggakan, jamaah masjid Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Hikmah Pucang Permai. Permai. Niki kula tandhet riyen ngangge basa napa? Campur mawon. Campur. Masakane iki campur boten ya. Kitone aromane itu menggoda. Jadi nek mun ngaten mangke mboten sah suwe-suwe. Siap. Mari kula sampun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita sedaya saged makempal manunggal bisa berkumpul bersama wonten keadaan ingkang sae, tujuan ingkang sae, panggenan ingkang sae, kanthi pangajap mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi kesaingan kita saged slamet donya slamet akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam ditansah dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punika nabi ingkang dados tauladan pakaianipun komplit. Nabi yang bisa memerankan, memberikan suri tauladan kepada semua umatnya, baik itu pejabat maupun rakyat, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu orang yang monogami maupun yang poligami. Juga ngeten, kerana Nabi pernah melakukan pernikahan, namun kalian Bunda Siti Khadijah. Nabi mempraktikkan poligami bukan dalam tataran karena beliau untuk melampiaskan nafsu, akan tetapi semuanya adalah syariat Allah untuk memberikan pemahaman kepada umatnya bagaimana cara yang baik untuk menghormati para wanita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah, pagi ini kita berada dalam bulan yang baik
kita niatan diantaranya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua tokoh. Kalau di dunia hanya satu tokoh yang diperingati hari kelahirannya. Kalau di Indonesia ada dua. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua siapa? Ada tokoh yang diperingati hari kelahirannya. Sinten dengan kertas? Sinten? Di Indonesia. Leres dados ingkang dipun peringati inggih menika Ibu kita Kartini kalian Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dipun lahiraken wonten ing wulan Rabiul Awal dinten Isnin. Padahal hari yang terbaik itu dinten apa? Dinten Jumat. Awwalul laili lailatul Jum'ah. Allahun Nabi ya Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan wonten hari Isnin, bukan di hari Jumat. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Padahal bulan yang terbaik adalah Rajab. Bulan bulan Ramadan. Jadi yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Tapi mengapa beliau tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Ini adalah rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bahwasannya kenapa Nabi tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, tidak dilahirkan pada hari Jumat, agar kemuliaan Nabi nanti tidak dikaitkan dengan kemuliaan hari tersebut dan kemuliaan hari bulan tersebut, sehingga Nabi ditakdirkan untuk lahir pada bulan Rabiul Awal, kemudian hari Isnin, untuk menunjukkan betapa mulianya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang dahampir hormatan, kesempatan ingkang punika kula namung badhe nyampaikan beberapa hal mengenai kalau kita memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya apa yang harus kita bawa pulang. Enten Maulid, enten Maulud, ugi enten Mulud. Bedane nopo? Maulid, Maulidun niku nak cara bahasa Arabipun mangke nak lendu kula dipun koreksi dalam shorof niku dipun sebut namine isim zaman, isim makan, nama tempat makan. Dimakan itu bahasa Arab juga boleh, bahasa Indonesia tapi artinya beda, dan nama waktu. Sehingga kalau Maulid itu berarti memperingati kelahiran Nabi, waktu kelahiran Nabi, atau memperingati tempat kelahiran Nabi, tapi yang lebih tepat adalah memperingati kelahiran Nabi. Sedangkan kalau Maulud itu adalah isim maf'ul, anak yang dilahirkan. Menawi mulud itu nopo? Boten ah, lisan. Lisan. Kita cangkem monggo tapi sing penting ada santos.
Terus ingkang leres menika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menarik kepada sejarah awal muasal diperingati Maulid Nabi itu banyak versi. Di antaranya yang terkuat adalah bahwasanya pada masa umat Islam melakukan perang salib, ternyata Islam dalam posisi kalah terus. Kemudian ada salah satu tokoh yang terkenal saya itu yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu mengeluarkan ide kita harus ada satu tokoh yang dimunculkan untuk mempersatukan umat Islam. Harus dimunculkan seseorang yang menjadi figur panutan supaya semangat umat Islam menjadi bergelora, kemudian persatuan mereka menyatu, akhirnya dimunculkanlah sosok Nabi Muhammad SAW. Saat itu Salahuddin dalam salah satu ceritanya, sejarahnya adalah mengadakan lomba kepada para pujangga, para sastrawan untuk menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya kemudian muncullah tulisan-tulisan karangan-karangan yang kemudian di kemudian hari sampai hari ini menjadi sebuah bacaan yang favorit di tengah masyarakat Muslim. Di antaranya adalah Maulid Tiba, kemudian Al-Bubar dan Ji. Cuman pertanyaannya adalah panjenengan mau berjanji tiap dinten menika paham mboten? Paham betul? Paham nggih? Paham niku mau bidah atau ora? Jadi itulah asal muasal munculnya peringatan Maulid Nabi. Tetapi dalam versi yang lain sebenarnya yang pertama kali memperingati kelahiran Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi sebenarnya bukan orang Islam sebenarnya. Paman Nabi yang dalam posisi kafir siapa? Abu Lahab. Itu beliau yang pertama kali menjadi panitia peringatan perayaan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu beliau belum tahu ternyata pada akhirnya menjadi musuh beliau. Siapapun pasti akan merasa senang kalau punya keponakan baru, apalagi dalam posisi ponakan yang memiliki kegantengan, memiliki ketampanan di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi pertama ingkang dados panitia menika malah Abu Lahab. Jadi sampeyan di panitia murid itu jadi 50. Betul napa-napa niku ingkang sae. Niku ingkang sae. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dihormatan di ngapunten. Dengan sering kan nak malam Jumat tentu guyonane napa? Yasinah. Nah yang berkeluarga suami istri guyonane napa? Sunnah Rasul. Leres ning Sunnah Rasul. Hah? Sunnah Rasul. Ayo Bu, Sunnah Rasul. Halah kok Pak Sunnah Rasul Pak. Niku guyonan ingkang boten tepat, tapi niku salah kata. Dan ingkang menika monggo kita ucai saran-saran sejansipun punapa ingkang dados sunnahipun Rasul. Sunnah punika artosipun nuwun inggih tindakan, kebiasaan, perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mau tidak mau, kalau ingin selamat maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian ingin cinta kepada Allah, maka yang harus dilakukan adalah fattabi'uni, ikutilah saya Muhammad. Katakan kepada umatmu untuk mengikuti saya, yaitu Rasulullah. Kalau seperti itu maka janji Allah dan pasti benar, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberi ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kalian. Sehingga kita sebagai umat muslim yang sudah bersyahadat, kita harus benar-benar taat kepada Rasul. Begitu taat kepada Rasul, itu juga berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi punika punya yang namanya sunnah mingguan, ada sunnah bulanan, juga ada sunnah harian. Punapa sunnah harian? Kita ucapkan yang pertama ini punika perilaku Nabi yang selalu beliau lakukan. Yang pertama yaitu qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam maka tahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Kalau kalian mau tahajud, kalau kalian mau bangun malam kemudian beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kalian, mengangkat ke hal yang mahmuda, yang penuh pujian, yang dipuji. Panjenengan nak dalu tangi, Bu, nak dalu tangi betul Bu? Iya. Panjenengan tangi Bu? Sing pertama tangi bapaknya atau ibunya? Ibunya. Biasanya bapaknya. Kalau kita tidur tapi tangi itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Namun tangi kamar mandi. Langsung sholat betul. Langsung Allah. Buku malih. Ya Allah, yang bukan bukan atau cewek. Ingat dulu itu diusahakan untuk kita meluangkan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah tahajud setiap malam di luar kewajiban sholat yang 5 waktu itu. Dengan melalui mengadu kepada Allah, wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah menika tentunipun Allah tambah sayang dumateng kita sedaya. Dikresi putra-putri ini ingkang nembe sinau, ingkang nembe sekolah, ingkang nembe ujian, ingkang nembe bingung golek jodoh, golek kerjaan. Nanti keberhasilan seorang anak punika di antaranya sebagian besar tergantung kepada orang tua. Doa orang tua, perilaku orang tua, sehingga dari yang sembah punika ampun sok pola. Wong tua pola, anak olahraga. Nah, saya itu rambut. Saya kira kalau orang tua melakukan suatu kesalahan, maka tentunya itu nanti akan berakibat kepada anak-anaknya. Bisa jadi karena akibat kejiwaan dan lain sebagainya. Sehingga usahakan kalau malam kita bangun, kemudian
kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleh, anak-anak yang bisa selalu dunia selamat akhirat. Pertama, nomor kali ini punika sholat duha. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sholat duha Nabi itu biasanya dilakukan maksimal 12 rakaat. Masih dengan sholat duha kita sekawan, alhamdulillah. Enten ingkang minimal ping kali. Kalau betul bagi mungkin sholat duha jadi pembukaan si betul ada. Makin asal tongko bukan awam atau muncul itu jadi seperti ini. Dan itu rezeki banyak macamnya, bukan hanya uang, tetapi ketenangan, kemudian keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki, ketemu yang ingkang sae, yang ingkang selalu berbagi kebaikan, berbagi rezeki. Sunnah yang ketiga ingkang selalu dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau sebelum melihat matahari, beliau pasti melihat Al-Quran. Melihat tentunya banyak versi dalam artian umpamane mung delok tok wae ganjarane dengan ikram kan. Napa malih manus Al-Quran, napa malih ngertos artipun. Yang biyen para wali memberikan gambaran dan sebutan maca Quran samanane. Saniki maca habis sak temune, maca biasa temune. Padahal menawi panjenengan sami mau membaca Al-Quran setiap hari, tentunya akan memberikan banyak ketenangan. Di antara hikmahnya nanti menawi sepuh torene boten pikun. Insyaallah boten pikun. Ranten banyak hal, di antaranya karena saraf yang ada di sekitar mulut dan sebagainya itu digerakkan, boten pikun dan sebagainya. Menawi tentang masalah Quran, ingin saya ikut ingkang les dipun guru agen. Jangan kemudian panjenengan autodidak membaca sendiri. Kenapa? Sampai pasti masih akan tersesat. Dan cerita itu cak pinter ya. Sinau kita tidak sampai Al-Quran tidak tidak membaca dengan bantuan guru latih. Bismillahirrahmanirrahim, mendekati benar. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, mendekati benar. Menjadi masalah begitu pindah kepada surat Al-Baqarah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim itu khos. Dan menika Quran itu harus digurukan, dan gurunya adalah yang benar-benar syaratnya muttasil kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti nyambung kepada malaikat Jibril, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Basa Jawa mawon niku Pak, basa Indonesia mawon salah satu huruf itu menjadi masalah besar. Satu huruf beda menjadi masalah besar. Itu cerita ngeten. Biasa ibu biasanya lumpi ngeten. Disebut misalkan yang sewu namanya Aminah. Aminah punika lulusan keperawatan, kerja, begitu lulus yang berikut kerja jadi perawat. Aminah putri pun Buminya kerja dados perawat setelah sekian tahun, 3-4 tahun kemudian si Aminah niki resign, medal dari perawat, akhirnya bukan dados perawat, terus dodolan online karena zamannya demi ngaten kan.
Lah, tonggone niku cerita. Bu, ngerti ora? Kenapa? Si Aminah sekarang sudah tidak perawat. Sudah tidak perawat. Wonten sing ngrungokno mungkin utange iki akeh napa pripun diuyak kredit. Krungune Aminah sudah tidak perawat. Nah akhirnya yang menyebar ke masyarakat disampaikan kepada dengan itu, jebule si Aminah ini wis ora perawan. Beda satu huruf itu bahasa Indonesia. Sama Al-Quran juga gitu. Beda satu harokat, beda tanda wakaf dan sebagainya menjadi makna yang akan melenceng. Sehingga kalau panjenengan semuanya menghendaki untuk bisa membaca Quran, monggo dipun guru-guru dumateng guru-guru ingkang bener-bener leres. Panjenengan ampun napa isin kali panjenengan. Nabi Muhammad belajar dalam umur kita umur 40 tahun. Beliau belajar selama berapa tahun? Sampai 63. Berarti berapa tahun? Sekitar 23. Sekian 22 tahun sekian. Artinya belajar berapa tahun? Isin Pak Mustawa Velo. Tetapi semangat itu kalau dimunculkan komunitas muncul akhirnya sebenarnya bagus untuk dikembangkan. Nomor kita tahu 3 ya. Ini menikah membaca Al-Quran menjalankan setiap malam melihat matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku santri yang menjunjung bermulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor sekawan meninggi Nabi Muhammad setiap hari selalu bersedekah. Setiap hari selalu melakukan sedekah. Bahkan beliau terkenal tidak pernah menginapkan hartanya, menginapkan dirham di rumah beliau. Kita juga sama, tidak pernah menginapkan, tapi tidak nolong. Nah, itu kita mawon ya kita nggak harus mengambil ini, tapi intinya setiap hari mari kita selalu bersedekah. Darah duit Pak, orang duit itu sedekah model beliau, senyuman, kemudian apa nih sumeh dengan siapapun itu juga namanya sedekah. Bahkan bacaan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, yang terakhir adalah takbir. Itu juga diantara ibadah yang akan menyamai orang-orang yang kaya yang selalu bersedekah setiap habis sholat. Padahal nak butuh jamatan masjid biasanya lancing bangsa Arab Melayu. Salajengipun ingkang nomor gangsal nomor ingkang nomor gangsal kula supe wis manggo apa sing nomor 5 semeh ya ngundang meneh ya. Nak ngundang kula niku kula mboten pernah mikir amplop saestu isine yo mboten mikir. Saya mikir tak miring, wong kula itu janjane enak ben hapus temen kula iki kula janjane kita itu sibuk kan. Lah nak papun iki kula pakai ayo. Nang godhong jati ra itu diskon iki masalah. Walaupun itu kok. Bapak dulu mengatakan yang saya Allah akan mengapunten tentang kesalahan harapan kita di antaranya minimal menurut saya panjang saking kumpul menikah minimal lali utang sama lali utang, saling kenal dengan tetangga dan lain sebagainya. Panjenengan pun bagus riset
Mbak Bisri Mustafa itu pernah melakukan suatu kegiatan yang unik, mengundang semua kiai dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang. Undangannya hanya berbunyi nanti malam Rabu pukul 20. Panjenengan semua saya minta untuk rawuh ke rumah saya. Tulisannya namun sedikit acara penting. Hanya itu. Begitu hari malam Rabu sudah semuanya kumpul, kemudian saling jatuh dan sebagainya. Ditunggu-tunggu betul-betul acara hukum. Mau tanya nggak berani, kemudian mau kok orang sopan, tapi sesuai jadi bingung. Wes meh rong jam orang masalah jadi acara penting. Akhirnya itu bersambung atas dengan Bisri. Mbah jangan panjenengan itu tulis acaranya nopo. Loh, ini yang penting. Dan apa Pak? Yang kumpul-kumpul ini penting, silaturahmi. Yo mesti ngobrol itu selesai. Jadi nak orang ketemu beliau, beneran mongso, jadi mungkin paling pintar. Orang makar dia dengan mongso, aku sih paling pintar jadi maklar, bisa saling kenalan. Kadang ini sami panjang kumpul-kumpul minimal sampai 30. Jadi kalau makin akan dalam panjenengan ternyata kalau kerjaan duit kalau makin utang panjenengan. Ya minimal kan ada. Jadi ya kita kumpul, kemarin di tengah masjid di Buniyati ini maaf. Panjenengan mungkin yang berani kan langsung. Oke, kita bisa ngomong. Maka yang saya kalau lakukan betul klino bisa yang kalau ada itu nak bulanan anu biasa karena kita itu kalau betul bisa matur di atas 1 jam bisa kecuali nak kali caca nomor sakit beri hati kemudian betul nanti kalau caca tapi yang ngeteli laptop pikiran ujung laptop terus sambil stres gitu. Mungkin pandemi sudah selesai, semuanya menjadi normal dan kita semakin meningkat ketakwaan kita, semakin meningkat kecintaan kita kepada masjid, kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada Rasul Muhammad SAW. Syukran, silakan istimewa. Nak colot yang anak biasanya pun ini masalah adat. Begitu selesai ngomong kok kita minta maaf itu kok orang bingung. Lu jangan itu salah ngomong. Tetapi kalau kita kan enggak, ya ini maksudnya enggak. Jadi misalkan di akhir bicara pidato atau minta maaf atas segala kesalahan keluarga mereka. Jangan itu salah ngomong. Tapi nak boleh kita itu memang seperti itu kita harus meminta maaf. Nyumpahkan itu sebagai kesempatan di